Abe, Beri Makareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Upaya penyelundupan sabu-sabu seberat 3,2 kg digagalkan aparat Polresta Palu di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Dua nelayan yang dilaporkan hilang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di perairan Desa Torue. Ketegangan mewarnai penyegelan tempat usaha yang dilakukan petugas Bapenda Kota Palu. Kok nggak tahu kami yang bawa? Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat lebih dari 3,2 kg digagalkan Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu Selasa petang. Barang haram itu disembunyikan pelaku berinisial MF dalam kopernya yang berisi 6 paket sabu. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi Polda Riau yang menangkap salah seorang anggota jaringan narkoba. Sementara pelaku membawa narkoba melalui pesawat terbang. Polisi langsung melacak nomor kursi penumpang yang dicurigai. Dan begitu pesawat mendarat di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, MF langsung dibekuk. Saat diinterogasi, pelaku asal Aceh ini mengirim sabu dari Riau dengan penerbangan transit di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Surabaya, Makassar hingga mendarat di Palu. Ia mengaku disuruh seseorang yang tak dikenalnya dan dijanjikan upah 40 juta rupiah jika berhasil meloloskan sabu-sabu tersebut masuk ke kota Palu. Berawal dari informasi hasil pengembangan dari Polda Riau yang salah satu pelakunya sudah ditangkap, inisial A. Kemudian setelah dilakukan interogasi dari Riau mendapat info bahwa salah seorang pelaku sudah membawa barang ke Palu dengan menggunakan pesawat. Sehingga informasi itu disampaikan kepada kami Polresta Palu dan ditindaklanjuti oleh Sat Narkoba Polresta Palu. Dalam jumlah 6 paket itu dibungkus dengan kertas berwarna hitam, kemudian dimasukkan dalam koper, ditaruh antara lipatan celana jeans. Jadi tumpukan-tumpukan baju paling bawah koper itu di tengah-tengah lipatan celana jeans itu dimasukkan. Jadi satu celana jeans itu ada yang dua paket, ada yang satu ya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa koper dan 2 unit telepon genggam yang digunakan untuk bukti penyelidikan. Polisi saat ini masih mendalami jaringan narkoba yang melibatkan MF. Termasuk kemungkinan keterlibatan jaringan narkoba antar provinsi hingga internasional yang selama ini aktif di Riau dan Aceh hingga kota Palu. MF dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman seumur hidup. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Dua nelayan yang dilaporkan hilang beberapa hari lalu akhirnya ditemukan di perairan Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Motong, Rabu malam. Nelayan bernama Farid dan Aco ini ditemukan dalam keadaan selamat. Kedua nelayan asal Desa Torue ini ditemukan tim SAR gabungan sekitar pukul 8:30 malam, sekitar 500 meter dari titik lokasi perahu mereka terbalik. Keduanya langsung dievakuasi dengan menggunakan perahu karet menuju pantai untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Setelah tiba di lokasi, tim melakukan pencarian dan alhamdulillah korban berhasil ditemukan kurang lebih 500 meter dari LKP. Kemudian korban dievakuasi ke Desa Torue dan diserahkan ke pihak keluarga. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 orang nelayan dilaporkan hilang saat perahu panjang yang mereka tumpangi terbalik di perairan Desa Torue, Kecamatan Torue.
Perahu yang mereka gunakan mengalami kebocoran hingga akhirnya terbalik. Beruntung, keduanya berhasil menyelamatkan diri. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Mautong. Prestasi membanggakan ditorehkan atlet panjat tebing Sulawesi Tengah. Kinaya Maulidia resmi terpilih memperkuat tim Indonesia kejuaraan panjat tebing International Federation of Sport Asian Youth Championship 2025 yang akan digelar di Guiyang, Cina pada 18 hingga 25 Agustus mendatang. Kinaya terpilih berdasarkan peringkat nasional yang ditorehkannya, yang menempatkan dirinya di posisi kedua secara nasional dalam kategori panjat tebing usia muda. Penunjukan Kinaya Maulidia melalui surat tugas resmi pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia di Jakarta pada 21 Juli lalu. Dari 18 atlet nasional yang akan bertanding di Cina, Kinaya menjadi satu-satunya wakil dari Sulawesi Tengah. Ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa daerah ini mampu melahirkan talenta panjat tebing berkualitas internasional. Ini adalah sebuah prestasi yang didapatkan FPTI Sulawesi Tengah. Bukan karena serta-merta dia terpilih dengan begitu saja, karena mulai dari PON kemarin kami melakukan puslatda mandiri selama 3 tahun. Dan pasca PON itu kita tetap melakukan puslatda mandiri dan tetap menggenjot atlet-atlet yang potensi, utamanya atlet-atlet muda kita. Jadi program latihan itu tetap kita lakukan. Alhamdulillah sampai hari ini melihat prestasi-prestasinya, akhirnya pada saat kejuaraan umur kemarin si Kinaya ini tetap mendapatkan perak. Bukan cuma satu orang sebenarnya untuk go internasional. Salah satu atlet muda kita juga yang masih kelas 1 SMA, dia di SMA 1, dia mendapatkan panggilan dari Kemenpora untuk dibina mulai dari dini. IFSC Asian Youth Championship merupakan ajang bergengsi tingkat Asia yang mempertemukan atlet muda terbaik dari berbagai negara. Keikutsertaan Kinaya dalam kejuaraan tersebut tak hanya membawa nama daerah, tapi juga Indonesia ke kancah internasional. Dukungan dan harapan pun mengalir untuk atlet muda berbakat ini. Mengharumkan nama bangsa di pentas Asia bukan sekedar mimpi, namun sudah di depan mata. Syahrul Cahya melaporkan dari Sulawesi Tengah.